Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Juliani dari kelompok 3. Pada presentasi ini saya akan melanjutkan presentasi modul 9, slide 38 sampai 42. Dari perhitungan menggunakan metode indeks kuantitatif agregatif, maka diperoleh 1100 dibagi 810 dikali 100 diperoleh 135,8. Nah, artinya jumlah barang pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 35,8%. Selanjutnya, perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata angka relatif. Dapat menggunakan rumus sederhana Qn dibagi dengan Q0 atau kuantitas barang akhir dibagi dengan kuantitas barang awal dikalikan 100 dibagi dengan K. K adalah banyaknya macam barang. Contoh, dari beberapa jenis barang diketahui kuantitas barang awal atau Q0 dan kuantitas barang akhir atau Qn. Di sini kita akan mencari angka relatif dengan cara Qn dibagi dengan Q0 dikali 100. Nah, dari contoh jenis barang tepung terigu, diketahui Qn-nya itu 700 dan Q0-nya 500. Ini akan kita bagikan 700 dibagi 500 dikalikan 100 diperoleh 140. Begitu juga untuk jenis barang lainnya. 130 dibagi 100 dikalikan 100 diperoleh 130. 200 dibagi 160 dikalikan 100 diperoleh 125. 70 dibagi 50 dikalikan 100 diperoleh 140. Kemudian dijumlahkan, berapa jumlahnya? 535. Ini dibagi dengan K. K itu banyaknya macam barang. Di situ ada berapa? Ada 4. Jadi 535 dibagi 4 maka diperoleh 133,75. Artinya, jumlah produksi pada tahun 2010 33,75% lebih tinggi daripada produksi tahun 2009. Indeks kuantitas tertimbang. Indeks kuantitas tertimbang dibuat dengan menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan adalah harga barang. Ada beberapa rumus yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Perbedaan antara rumus tersebut terletak pada harga mana yang diambil sebagai timbangan. Berikut adalah beberapa rumus yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut. IL, IP, ID, IIF, IME, dan IW. Yang pertama, perhitungan indeks kuantitas tertimbang dengan menggunakan metode indeks Shakespeare. Sigma Qn dikali dengan P0 dibagi sigma Q0 dikali dengan P0 dikalikan 100. Contoh, pada beberapa jenis barang diketahui Q0, Qn, dan PO-nya. PO adalah harga periode dasar. Di sini kita akan mencari dulu Q0 dan Q0 dikali P0. Dari jenis tepung terigu diketahui Q0-nya itu adalah 500 dan P0-nya 6.000 dikalikan hasilnya 3 juta. Begitu juga untuk barang yang lainnya. Kemudian di sini kita akan mencari Qn dikali dengan P0. Qn-nya adalah kuantitas barang akhir dari tepung terigu itu 700 dikalikan dengan harga periode awal itu 6.000. 700 dikali 6.000 hasilnya adalah 4.200.000. Kemudian begitu juga untuk barang yang lainnya. Kemudian dijumlahkan jumlah dari Q0 dikali P0 tadi 7.650.000 dan Qn dikali dengan P0 10.130.000.
Nah, 10.130.000 tadi dibagi dengan 7.650.000 dikalikan 100, maka diperoleh 132,42. Artinya, pada tahun 2010, produksi bahan makanan 32,42% lebih besar dibanding dengan produksi tahun 2009. Selanjutnya, indeks pasti. Untuk menghitung indeks pasti, kita menggunakan harga pada periode akhir sebagai timbangannya. Sigma Qn dikali Pn dibagi dengan sigma Q0 dikali Pn dikalikan 100. Contoh, pada beberapa jenis barang diketahui Q0, Qn, dan Pn adalah periode harga akhir. Di sini kita akan mencari dahulu Qn dikali Pn. Q0 dikali Pn. Q0-nya itu 500 dikalikan dengan Pn. Pn-nya 7.000. 500 dikali 7.000 hasilnya 3.500.000. Kemudian untuk barang yang lainnya juga dijumlahkan, hasilnya adalah 9.200.000. Kemudian kita mencari Qn dikali Pn. Qn-nya adalah pada tepung terigu 700 dikalikan Pn, Pn-nya 7.000. 700 dikali 7.000 diperoleh 4.900.000. Untuk barang yang lainnya juga begitu, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 12.160.000. Kemudian dibagi dengan QNPN tadi 9.200.000. Dikalikan 100, maka diperoleh 132,174. Artinya, pada tahun 2010 produksi bahan makanan 32,174% lebih besar dibanding dengan produksi tahun 2009.